Sebelumnya, kita di sini akan mengenal apa itu kalimat. Kalimat adalah bagian ujaran yang mempunyai struktur minimal subjek dan predikat, dan intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap dengan makna. Analisis kalimat berdasarkan peran. Analisis kalimat berdasarkan peran mengacu pada makna pengisi unsur-unsur fungsional kalimat. Dan menurut Verheer 1996 mengatakan bahwa peran adalah segi semantis dari peserta-peserta verba, dan unsur-unsur peran ini berkaitan dengan makna gramatikal atau sintaksis. Dalam pengisian unsur-unsur peran ini dapat diketahui bahwa makna yang ada pada masing-masing unsur fungsional tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengisi unsur-unsur fungsional kalimat. Pengisi unsur-unsur fungsional kalimat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, makna unsur pengisi subjek. Yang kedua, makna unsur pengisi predikat. Yang ketiga, makna unsur pengisi objek. Yang keempat, makna unsur pengisi pelengkap. Dan yang terakhir, makna unsur pengisi keterangan. Selanjutnya, kita akan menuju ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai makna unsur pengisi subjek. Ramlan 1996 mengemukakan beberapa kemungkinan makna unsur pengisi subjek, yaitu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama menyatakan pelaku, yang kedua menyatakan alat, yang ketiga menyatakan sebab, yang keempat menyatakan hasil, yang kelima menyatakan tempat, dan yang terakhir menyatakan jumlah. Yang pertama yaitu menyatakan pelaku. Contohnya, seorang gadis membeli 4 batang lilin. Nah, kata gadis ini yang merupakan penyataan tentang pelaku. Untuk yang kedua yaitu menyatakan alat. Contohnya, bus-bus itu mengangkut penumpang. Nah, alat yang dimaksud dalam kalimat ini yaitu bus-bus. Yang ketiga yaitu menyatakan sebab. Banjir besar itu sedang menghancurkan kota. Yang menyatakan sebab dalam kalimat ini adalah banjir besar. Untuk yang keempat yaitu menyatakan hasil. Hotel-hotel mewah telah dibangun pengusaha. Yang menyatakan hasil di sini yaitu hotel-hotel mewah. Yang kelima yaitu menyatakan tempat. Pantai Kuta banyak dikunjungi oleh orang-orang. Nah, yang menyatakan tempat di kalimat ini yaitu Pantai Kuta. Yang terakhir yaitu menyatakan jumlah. Rumah pengusaha itu 7 buah. Nah, kata 7 ini merupakan bentuk dari jumlah. Makna unsur pengisi predikat. Ramlan mengungkapkan bahwa unsur pengisi predikat ada 4. Yang pertama, menyatakan perbuatan. Misalnya, Ria sedang belajar. Di sini kata yang menunjukkan perbuatan yaitu belajar. Kedua, menyatakan keadaan. Misalnya, rambutnya hitam dan lebat. Di sini kata yang menunjukkan keadaan yaitu hitam dan lebat. Ketiga, menyatakan pengenal. Misalnya, orang itu pegawai kedutaan. Yang terakhir, menyatakan keberadaan. Misalnya, para tamu berada di ruang depan. Di sini kata yang menunjukkan keberadaan yaitu berada di ruang depan. Makna unsur pengisi objek. Pertama, menyatakan penderita. Contohnya, Tuti mencuci pakaian. Budi meletakkan bonekanya. Kedua, menyatakan tempat. Contohnya, para wisatawan mengunjungi Pura Besaki. Yang ketiga, menyatakan alat. Contohnya, polisi menembakkan pistolnya. Makna unsur pengisi pelengkap. Yang pertama, menyatakan penderita. Misalnya, mahasiswa itu belajar bahasa Indonesia. Mereka bermain bola. Kedua, menyatakan alat. Misalnya, anak itu berteduh daun pisang. Makna unsur pengisi keterangan. Pertama, menyatakan tempat. Misalnya, Ria sedang belajar di kamar. Di sini, kata yang menunjukkan tempat yaitu di kamar. Kedua, menyatakan waktu. Contohnya, Bapak pergi ke Bandung besok pagi. Di sini, kata yang menunjukkan waktu yaitu besok pagi. Yang ketiga, menyatakan cara. Contohnya, pencuri itu berlari dengan cepat. Yang keempat, menyatakan alat. Misalnya, Ani memotong kertas dengan gunting. Di sini kata yang menyatakan alat yaitu gunting. Yang terakhir, menyatakan sebab. Contohnya, dia tidak masuk karena sakit. Di sini kata yang menunjukkan sebab yaitu sakit.